Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemarin Haji Mas Rus itu sampaikan kalau kita membaca doa ini artinya kita menyadari bahwa kita dibangunkan dari mati yang sementara. Nanti suatu saat kita akan mati selamanya. Yang mati selamanya ini badan kita. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, Dialah Allah yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberi rezeki kepada kita. Saya muliakan Pak Imam dan seluruh DKM serta jajarannya, seluruh jamaah masjid Al-Ikhlas, Haji Ade, Haji Pertubi, dan seluruh pemuda-pemuda. Karena pemuda-pemuda ini memang subuh ini berat, tetapi inilah yang dikatakan kalau orang tahu pahalanya, merangkak-rangkak pun orang mau datang ke masjid. Digotong Rasulullah untuk datang ke masjid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kita untuk saling mengingatkan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dan apa yang perlu kita ingatkan, perkara yang memang tidak nampak di mata. Kubur, mahsyar, sirat ini tidak kelihatan, tapi itu pasti. Setiap saat umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Setiap satu tarikan nafas ini adalah satu langkah menuju kubur. Kita sekarang bisa mandi sendiri, tapi suatu saat nanti kita akan dimandikan orang lain. Sekarang kita bisa memakai baju sendiri, suatu saat nanti kita akan dipakaikan baju oleh orang. Sekarang kita bisa berjalan sendiri menuju masjid, suatu saat nanti kita akan digotong menuju masjid. Kita tadi sholat di belakang imam, suatu saat Di depan. kita akan berada di depan imam. Di BSD itu ada tetangga saya. Kita datangi rumahnya, tapi senantiasa ada seekor anjing yang menggonggong, sehingga kita memutuskan, dia mungkin bukan orang Islam. Gak pernah ketemu orangnya. Kita datangi, digonggongin anjing. Kita datangi, digonggongin anjing. Sehingga akhirnya kita memutuskan kita tidak datang lagi karena mungkin dia bukan orang Islam. Ternyata suatu saat dia datang ke masjid. Bukan sendiri, banyak orang. Dia melewati orang demi orang, melewati saf demi saf, sampai ternyata dia berada di depan imam. Baru kita tahu ternyata dia orang Islam juga. Begitulah hadirnya mulia. Kita perlu saling ingat. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia ini sandiwara, akhirat ini tiada tara. Kata orang Malaysia, dunia ini sekejap saja, akhirat sekejap lagi. Tidak lama dunia ini. Kelihatannya sekarang dunia ini nyata, akhirat cerita. Tapi ketika nyawa sudah dicabut, maka yang nyata itu akhirat dan dunia tinggal cerita. Hadirnya mulia, beginilah kita hidup. Harus saling ingatkan, siapkan bekal akhirat. Fa inna khairuz zadit taqwa. Dan bekal yang paling utama itu adalah takwa. Takwa ini kata ulama adalah
ibarat pakaian. Iman itu sesuatu yang harus dijaga. Jadi kita harus menjaga iman kita dengan takwa. Dan iman ini yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Duit juga begitu, Pak. Banyak. Duit juga begitu, bertambah dan berkurang. Kalau diusahakan, duit bisa bertambah. Enggak diusahakan, bisa berkurang. Tapi kadang-kadang ada orang tidak mengusahakan, tiba-tiba jadi banyak duitnya. Anak kecil belum pernah ke kantor, belum pernah ke sawah, ke ladang. Ayahnya orang kaya, wafat ayahnya, anaknya langsung kaya raya. Tapi kalau iman tidak. Setiap orang harus usaha atas iman, usaha atas kalimat la ilaha illallah. Inilah usaha para nabi. Hadirin yang mulia, salawat dan salam ke atas junjungan kita yang baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atas pengorbanannya sama keluarganya, anak cucunya, sehingga Islam sampailah juga di Cilenggang ini, sampai di Serpong, sampai di negeri kita, alhamdulillah. Dan kita bersyukur negeri kita ini luar biasa. Setiap saat kita bisa mendengar suara azan. Kita belum bangun, azan sudah berkumandang. Matahari di tengah langit, azan kedengaran lagi. Sore sedikit kedengaran lagi. Menjelang malam kedengaran lagi. Banyak negeri-negeri di dunia ini tidak kedengaran suara azan. Saya baru pulang dari Australia, tidak kedengaran suara azan. Nah, kita bersyukur. Allah, Australia ini negeri tetangga kita. Memang diperintahkan kita, ku anfusakum wa alaikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri nggak bisa dengan belajar silat, belajar karate, taekwondo, nggak bisa. Malaikat Zabaniyah, malaikat pencabut nyawa Israel tidak takut dengan taekwondo. Jaga diri dengan amal agama, dengan iman dan amal. Dan perintah berikutnya, jaga keluargamu. Sama juga keluarga kita latih dengan karate, silat, nggak bisa. Satpam. Pakaiin satpam, tentara, nggak bisa. Jaga keluarga itu dengan amal agama. Tapi perintah Allah tidak sampai di situ. Allah perintahkan berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang di sekitar kamu, tetangga-tetangga kamu. Jadi kita itu diperintah untuk mengajak tetangga kita untuk sama-sama siapkan bekal akhirat, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama menjaga amalnya. Ini perintah. Dan tidak sampai di situ, perintah Allah berikutnya, wal tunzirau ummal qura wa man haulaha. Berilah peringatan kepada ummal qura, kepada orang kampung kita, kepada orang di kota kita, kepada orang di negeri kita. Wa man haulaha, dan di sekitar kampung kita, di sekitar kota kita, di sekitar negeri kita. Sekitar negeri kita ini ada Australia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Papua New Guinea, ada Timor Leste. Beginilah umat Nabi SAW diberikan tugas untuk bergerak ke seluruh dunia. Nabi kita rahmatan lil alamin. Umatnya juga ini adalah rahmatan lil alamin. Kita harus bergerak. Setiap hari berapa banyak manusia ini mati tanpa iman. Kasihan kita yang memiliki kalimat yang mulia ini. Artinya tega betul membiarkan mereka mati tanpa iman. Satu hari ada orang dari Jepang. Dia sudah masuk Islam, kemudian berangkat ke negeri Arab, marah-marah kepada orang Arab.
Kalian orang Arab ini zolim, kata dia. Ini orang Jepang. Orang Arab dikatakan zolim, langsung menyala merah matanya. Satu orang berteriak, kenapa kamu katakan kami zolim? Ini orang Jepang katakan, saya sudah kirim kamu Yamaha, sudah kirim Honda, sudah kirim Suzuki, apalagi? Udah kirim Kawasaki. Di rumah-rumah kamu saya kirim barang-barang dari Jepang. Tapi kamu ini punya kalimat yang bisa menyelamatkan saya, ayah saya, kakek saya, bisa menyelamatkan dalam kubur, mahsyar, sirat. Tapi kamu tidak pergi ke negara saya mendatangi keluarga saya. Mereka sekarang sudah mati dalam keadaan tidak ada iman. Ini cerita kita dengar, sebenarnya ini untuk kita. Di dalam masjid kita sudah ada banyak produk Jepang. AC-nya ini merek LG Jepang. Kipas anginnya, lampunya, pompanya. Jadi masjid kita, di rumah-rumah kita banyak sekali produk Jepang. Sepeda motor kita, mobil kita, produk Jepang. Kita menikmati nih produk-produk Jepang. Tapi kalau kita tidak membawa kalimat yang akan menyelamatkan, kita akan dituntut. Jadi paling tidak kita ada niat. Kalau kita tidak bisa pergi jauh-jauh, paling tidak kita pergi dekat-dekat. Tapi niat kita sejauh-jauhnya. Kita pergi kampung sebelah, orang Cilenggang datanglah ke Rawabuntu, Cicentang, Rawamekarjaya, Kampung Dadap. Punya kesempatan lebih jauh, berangkatlah ke Cirebon, berangkatlah ke Semarang, ke Jawa Timur. Sekarang ada jamaah kita dari BSD ini di NTB, ada Haji Komar dan kawan-kawan. Sekarang lagi bergerak di Nusa Tenggara Barat di Bima. Dan ada juga 2 orang dari Serpong, sekarang berada di Bangladesh, Haji Manan dengan Kong Kamun. Ini orang tua. Jadi dakwah ini tidak menunggu atau tidak mensyaratkan muda, sehat, tidak. Kong Kamun sakit-sakitan. Umurnya berapa tahun Kong Kamun? 76. Sekarang dia di Bangladesh. Ada rasa risau. Dan Bapak semua insya Allah berkesempatan untuk bergerak ke seluruh dunia. Gampang. Usaha dakwah ini sangat mudah. Sayyidina Umar waktu kecil diketawain sama bibinya, dikasih 10 ekor unta, 9 hilang, 1 ekor pulang. Kata bibinya, Umar, itu unta sebesar itu, bukan kambing, bukan ayam, kok bisa hilang? Sayyidina Umar nggak bisa menggembala unta. Tapi setelah menerima Islam, setelah dakwah, berubah. Begitu hebat Sayyidina Umar menggembala manusia, sampai dikatakan kalau ada jalanan berlubang di Irak sehingga unta terpeleset di sana, aku takut Umar akan dituntut di akhirat. Ini sekarang bukan jalanan berlubang, sekarang orang mati tanpa iman. Bagaimana tanggung jawab kita? Hadirin yang mulia, ini harus kita berbagi fikir. Sebenarnya dengan usaha iman ini Allah Subhanahu wa taala akan sejahterakan kehidupan kita. Dulu sahabat sebelum mereka beriman sengsara mereka. Miskin, menderita, beadab, musuhan satu sama lain, perang bunuh-bunuhan. Kehidupan sahabat sebelum mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian ketika mereka mulai beriman, mengusahakan iman, memakmurkan masjid, berubah kehidupan mereka.
Memang Allah janjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Satu kampung kalau orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini tanda orang kampung itu iman takwa, ya makmur masjidnya. Itu tandanya. Dan Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Betul-betul terasa dalam kehidupan sahabat, berubah kehidupan mereka. Di zaman Sayyid Umar itu saya dengar Pak Cecep ini sering sampaikan, datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebanyak 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu bukan sedikit. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, harga emas di Serpong berapa, ya? Sekitar 1 jutaan 1 gram. Katakanlah 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Itu 12.000 triliun bukan sedikit. Saya dengar utang Indonesia hanya 8.000 triliun. Utang NKRI ini 8.000 triliun. Itu kalau pinjam uang sahabat 8.000 masih sisa mereka 4.000. Padahal negeri sahabat tuh gersang. Yang sudah pergi haji, pergi umroh tuh melihat tuh sejauh mata memandang batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi mereka bisa sejahtera. 12.000 triliun tuh kalau dibagi dengan 124.000 jumlah sahabat, setiap satu kepala itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir nih, ini jatah kamu 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong waris 96,7 miliar. Bukan sedikit, 9 miliar tuh banyak, apalagi 96, Masya Allah. Orang yang sering ke Jakarta melihat ada Monas itu. Monas tuh tinggi. Itu kalau Pak Kiai Mahrus menyusun duit 10 juta itu 1 senti. Duit 100.000 tuh 10 juta 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Kalau 96,7 miliar 96,7 meter. Monas itu 115 meter. Beda sedikit dengan Monas tingginya. Tumpukan uang 100.000. Sejahtera kehidupan mereka di tengah negeri yang gersang, tengah negeri yang kering kerontang. Hadirnya mulia, negeri kita ini subur, tanahnya gembur, Masya Allah, hijau royo-royo, gunungnya besar, dalam gunung ada minyak, ada batu bara, ada inten berlian, lautnya luas, ikan besar, di dasar laut ada mutiara. Aneh kalau negeri ini berhutang. Ada apa? Kata Gubernur Bengkulu sekarang, Haji Helmi Hasan, salah kita itu karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita ini cuek terhadap panggilan muazin. Dipanggil polisi, prit, langsung mampir. Panggilan itu kan tidak sopan, prit. Muazin memanggil dengan sopan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Coba diajak sholat, dijanjikan kebahagiaan, kemenangan, gak datang. Maka hadirnya mulai kita harus saling ingat mengingatkan. Kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah inilah sistem ekonomi langit. Orang hari ini sibuk membuat sistem ekonomi. Bapak coba buka. Karena sekarang itu informasi begitu terbuka, setiap orang bisa lihat. Amerika yang menggembar-gemborkan sistem ekonomi kapitalis, dialah yang paling banyak utangnya.
33 triliun US dollar. Bukan sedikit. Rusia yang menggembar-gemborkan sistem ekonomi sosialis, dialah yang berhutang banyak. 900 miliar US dollar. Jadi kalau 80 triliun rupiah itu sedikit sekali sebenarnya. Tapi itu pun memalukan. Gak pantas negeri ini berhutang. Gak pantas ini negeri ini bolong-bolong jalanannya, gak pantas. Kenapa? Allah memberikan negeri kita begitu kaya. Ada satu orang peneliti orang barat mengatakan, andaikan surga itu ada di dunia ini, maka Indonesia lah surga itu. Coba. Cuaca di negeri kita begitu indah, tidak ada ekstrim panas, tidak ada ekstrim dingin. Tahun lalu saya di Australia pas musim panas. Itu kalau kita lempar telur ke genteng, jatuh tuh jadi dadar nih. Begitu panasnya. Kita tuh nggak tahan. Jadi dari rumah kita langsung masuk segera ke dalam mobil. Mobil tuh harus segera sudah dinyalain AC-nya. Begitu masuk mobil, kita berangkat ke masjid. Masjid ada AC-nya lagi. Begitu panasnya. Dingin juga begitu. Saya baru pulang nih. Dingin luar biasa, menggigil. Orang tuh harus pakai selimut. Selimutnya tuh ada baterainya. Baterai yang ada besi-besi memanaskan nih kain selimut kita ini. Cuaca di negeri kita Masya Allah, dinginnya tidak menggigit, panasnya tidak membakar. Betapa indahnya. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan negeri yang begitu indah. Dan makanan begitu melimpah di negeri kita. Kita lempar tongkat jadi pohon di negeri kita. Nah, di Arab tuh orang tanam pohon berubah jadi tongkat. Kalau tanam pohon di Arab tuh harus disiram-siram, terus ada selang untuk disampaikan ke setiap batang. Betapa susahnya mereka untuk mendapatkan satu biji pohon. Kita Masya Allah, di bawah tanah itu ada makanan, singkong, ubi, batangnya bisa dimakan. Apa itu? Sagu. Daun-daunnya bisa dimakan. Ada lagi bunga-bunganya bisa dimakan. Buah-buahnya bisa dimakan. Masih mentah dimakan, mengkal dimakan, matang dimakan. Duren runtuh jatuh dimakan juga. Ada pohon duren di sini. Masya Allah. Betapa indahnya negeri kita ini, Pak. Cara mensyukurinya itu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taat, maka Allah akan berikan kesejahteraan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, yakni sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan kesejahteraan, dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya Allah yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Dia yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Prosperity and security, kesejahteraan dan keamanan adanya dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pingin sejahtera, pingin makmur, pingin kaya. Ini jaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sistem ekonomi langit. Sahabat nih Masya Allah, sejahtera kedua mereka. Mereka nih kalau bersedekah tuh bukan 100.000, 200.000, berjuta-juta, berbiliar-biliar. Laki-lakinya begitu, perempuannya begitu. Satu hari datang 2 bungkusan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Isinya 100.000 dirham. 1 dirham itu lebih kurang 50.000 rupiah.
bisa beli ayam. Kalau 1 dinar 4 juta bisa beli kambing besar. 100.000 dirham itu sama dengan 5 miliar. Hari itu datang kepada Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah kepada khadimatnya, bantunya, kamu bagi-bagikan. Itu uang 5 miliar dibagi-bagikan oleh pembantu ART-nya Siti Aisyah. Bukan orang kampung disuruh berjejer, orang kampung berdiri kalian, aku akan bagi-bagikan, tidak. Dari pagi sampai sore rumah demi rumah datangi, ini kasih 10 juta, mungkin 20 juta, 30 juta, 100 juta, sampai sore habis duit 5 miliar. Kemudian kata pembantunya, Tuan Putri, kita sore ini tidak punya makanan untuk berbuka puasa. Ada duit 5 miliar, nggak ada disisakan untuk beli makanan untuk berbuka puasa. Kata Sayyidatina Aisyah, kenapa kamu tidak ngomong dari tadi? Kalau kamu mau, saya kasih kamu untuk membeli daging atau untuk membeli makan buka puasa. Mereka seperti itu. Duit dibagikan begitu saja. Artinya sejahtera kehidupan mereka. Dan begitulah hadirin yang mulia. Satu kampung nih kalau ingin sejahtera, maka taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini ada negeri-negeri yang menjalankan sistem ekonomi langit. Seperti Kuwait, Qatar, Brunei, Saudi, negeri-negeri yang bebas hutang. Allah bukakan betul keberkahan dari langit dan bumi. Kalau Bapak yang pernah pergi haji, pergi umroh tuh melihat bagaimana ketika azan berkumandang itu berbondong-bondong mereka ke masjid. Dagangan kadang-kadang nggak sempat ditutup, ditinggal begitu saja. Mereka lebih takut terlambat memenuhi panggilan Allah Subhanahu daripada takut hilang barang-barang dagangannya. Itu mereka sejahtera mereka. Mereka paham bahwa rizki ini hubungannya dengan sholat. Yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rizki kamu. Apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini yang membuat kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Itu membuat kita susah. Yang menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, pepohonan, menciptakan rizki Allah. Dan Allah yang meletakkan barang itu di langit. Beruntung kita dikasih tahu alamatnya. Wa fis samaa'i rizqukum, ditaruh di langit rizki kamu. Dan kita dikasih alat untuk naik ke langit, kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit. Diberikan kita ini lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hari ini kita mau hidup sejahtera tapi meninggalkan sholat. Kemarin saya sudah sampaikan survei di Indonesia ini, bukan di luar negeri. Di Indonesia ini hanya sekitar 40% orang Islam yang melaksanakan sholat. Itu pun kalau diperinci lagi, yang melaksanakan sholat berjamaah itu hanya 2%. Hanya 2%. Sahabat itu 100% sholat berjamaah. Sejahtera hidup mereka. Coba kita lihat di negeri kita, lebih banyak mana orang yang sholat dibanding tidak sholat. Survei membuktikan. Baik itu melihatnya satu negara, atau satu provinsi, atau satu kabupaten, atau satu kecamatan, satu kelurahan, mungkin satu RT saja bisa kita lihat. Di RT kita ini banyakkan mana orang yang datang ke masjid dibanding yang tidak ke masjid. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Hebat sekali doa. Cita-citanya pengen surga Firdaus, Jannatul Firdaus.
Hadirin yang mulia, maka itulah kami datang. Bukan karena di BSD sana nggak ada masjid, terus cari-cari masjid ke Cilenggang, bukan. Atau di BSD tidak ada rumah sehingga kita datangin rumah-rumah di Cilenggang, bukan. Tapi ini untuk melatih diri, untuk mengajak kepada kebaikan. Latihan. Alhamdulillah, latihan seperti ini membuat kita mudah-mudahan dapat istiqomah. Apa saja ini perlu latihan. Orang mau jadi juara sepak bola, latihannya bukan main. Mau jadi juara tinju, latihan bukan main, bonyok-bonyok. Alhamdulillah, kita latihan aja ngetok-ngetok pintu rumah orang, masya Allah. Memang kadang-kadang hati kita bonyok, dicuekin, kadang-kadang dimarahin. Tapi nggak apa, sebab ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu. Door to door, pintu demi pintu didatangi. Dan ini kita buat di masjid kita. Alhamdulillah, saya lihat buku taklim sudah ada di sini. Ini amalan nomor 2 di masjid Nabi setelah dakwah adalah taklim. Dan hasil daripada taklim di masjid kita ini banyak. Ulama-ulama di sini banyak, anak-anak muda ini masuk pondok, pesantren dan sebagainya. Ini berkah daripada taklim yang kita buat. Zikir-zikir ibadah yang kita buat di masjid kita, dan khidmat yang kita buat di masjid itu luar biasa. Tapi tidak cukup kita hanya menikmati yang ada di masjid kita ini. Kita perlu menyebarkan amalan yang ada di masjid kita ini. Karena alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini sudah meniru amalan di Masjid Nabi. Kata Maulana Ilyas Rahmat, seluruh masjid di dunia ini adalah anak-anak Masjid Nabawi. Nah, bagaimana caranya? Yang namanya anak-anak itu ikut kepada ibunya. Apa amalan yang ada dilakukan di Masjid Nabi, itu amalan yang kita buat di masjid kita. Itulah yang akan membuat orang yang wakaf tanahnya, orang yang berikan hartanya, itu akan membuat dia senang dalam kubur. Karena terus terang kami nih sering melihat ada masjid itu lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Benar. Kan ini bukan di luar negeri, ini di negeri kita nih, di Indonesia. Ini di Provinsi Banten. Ada masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Nah, kita harus berusaha. Alhamdulillah sini para ulama kita sudah buat. Tapi perlu sesekali diajak piknik keluar. Nanti tanggal 25 Januari insya Allah kami akan keluar 3 hari lagi. Sebulan sekali ya, piknik. Nah, bapak-bapak yang bisa meluangkan waktunya 3 hari saja, insya Allah boleh gabung dengan kami. Ini ada Pak Cahya Gunawan nih, wartawan senior Kompas, menulis buku Anak Singkong. Siapa namanya? Orang kaya, orang Padang ini, Khairul Tanjung. Beliau ini penulis bukunya. Ini dari sebulan yang lalu, saya masih di Australia, saya kontak beliau, kita keluar 3 hari, minggu keempat bulan Desember. Jadi direncanakan. Dari sekarang bapak-bapak boleh rencanakan. Tanggal 25 Januari nanti kita akan keluar 3 hari. Tidak jauh-jauh. Kalau 3 hari itu nggak sampai ke Singapura, nggak sampai ke Malaysia. Di sini-sini aja. Sekitar Cilenggang, Ciater, mungkin Rawabuntu, sekitar sinilah. Dan dengan bersilaturahmi sesama jemaah masjid, alhamdulillah kita akan saling kenal. Di BSD ada namanya FMMB. Setiap Sabtu itu ada namanya Safari Sabtu Subuh. Alhamdulillah kita saling kenal dengan pengurus-pengurus masjid lain. Tapi hanya sekedar itu, hanya subuh saja. Nanti ketemu lagi Sabtu berikutnya. Kalau ada halangan Sabtu enggak. Tapi kalau kita luangkan waktu 3 hari, insya Allah kita akan berkunjung rumah ke rumah, berjumpa dengan orang-orang kampung, saling bicara kebaikan, saling melihat kebaikan. Maka inilah yang akan menjadi bekal akhirat kita. Nanti ditanya, man ikhwanuk, siapa saudaramu? Orang-orang muslim yang saya kunjung, saya datang ke rumahnya, dikasih minum, masya Allah, dikasih makan apa lagi. Saya dengar itu 1 suap makanan diberikan kepada tamu, pahalanya haji dan umrah yang sempurna.
Maka para sahabat tuh kalau tidak ada tamu berkunjung ke rumahnya menangis. Sayyidina Ali itu ditemukan menangis terisak-isak di tepi masjid. Ditanya, "Wahai Ali, kenapa engkau menangis?" Kata Sayyidina Ali, "Sudah seminggu tidak ada tamu datang ke rumah saya. Mungkin saya telah buat kesalahan sehingga Allah tidak kirim tamu ke rumah saya." Begitulah para sahabat betul-betul merindukan kedatangan tamu di rumahnya. Hari ini karena kita tidak paham nilainya kedatangan tamu, atau kita tidak paham nilainya bertamu, sehingga banyak itu di BSD nih, banyak tulisan di depannya, "Awas, ada anjing galak." Maksudnya supaya tamu jangan datang ke rumah. Dia nggak paham. Padahal Masya Allah, setiap hari ini orang keliling juga rumah-rumah kita. Tukang bakso keliling juga, tukang pijit keliling, tukang jahit sepatu keliling, bahkan tukang kredit keliling juga mengetok pintu-pintu kita. Suaranya itu berisik, lagi tidur kita, krek krek krek, bangun kita untuk menawarkan dagangannya. Kita tidak perlu malu kita mengetok pintu rumah orang, menghantarkan kalimat yang dulu dihantarkan seluruh nabi-nabi. Tapi karena kita tidak latihan, jadi kita rasa berat, Maka 3 hari ini untuk latihan. Sederhana, assalamualaikum, kita ini bersaudara, sama-sama punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekedar itu. Di masjid ada majelis, ada program. Mudah-mudahan Bapak ada waktu untuk sama-sama sholat berjamaah. Itu aja yang kita sampaikan rumah ke rumah. Perkara dia datang atau tidak itu urusannya dengan Allah. Kita sudah melaksanakan tugas kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, insya Allah. Jadi hari ini kami masih ada di sini. Bapak yang ada waktu boleh nanti jam 9 datang ke masjid. Sama-sama kita akan taklim. Kita akan bacakan kitab Muntakhab, kitab Fadil Amal. Gunanya amal itu apa? Kemarin ada Ustadz muda sampaikan, gunanya baca Quran. Setiap huruf sekian kebaikannya. Orang yang hafal Quran sekian kehebatannya. Itu kita bacakan di sini. Gunanya baca Quran banyak orang tidak tahu. Gunanya sholat banyak orang tidak tahu. Gunanya zikir banyak tidak tahu. Gunanya silaturahmi banyak tidak tahu. Dibacakan semua kitabnya di sini. Yang orang tahu hari ini gunanya duit. 10.000 tahu gunanya, 100.000 tahu gunanya, 1 juta tahu gunanya, 1 miliar tahu gunanya. Anak kecil juga tahu gunanya duit. Mau ke sekolah minta duit karena tahu gunanya duit. Tapi kita tidak tahu gunanya itu mengucapkan subhanallah. Gunanya itu kita bersilaturahmi, tidak tahu. Maka kita pelajari itu. Jam 9 kita mulai sampai jam 11:30. Bapak yang ada waktu di rumah hari ini boleh bergabung bersama kami di sini. Mudah-mudahan memberi semangat pada kita untuk amal. Insya Allah.